Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak didik kelas 8. Selamat datang di semester ganjil. Ketemu dengan saya ya. Di pembelajaran IPA tentunya saya harap nanti kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh kalian karena di kondisi seperti ini, kondisi pandemi ya, pandemi COVID-19, kita harus menjaga imun tubuh kita agar kita tetap sehat ya. Dan kita di tahun pelajaran 2021-2022 semester ganjil ini kita dihadapkan untuk pembelajaran secara virtual kembali, secara daring. Saya harap nanti kita bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Saya harap tidak ada catatan-catatan merah ataupun yang lainnya ketika kalian melaksanakan pembelajaran ya. Usahakan dihindari pengumpulan tugas yang terlambat ataupun tidak mengumpulkan tugas. Saya harap kalian tetap semangat belajar, tetap jaga niatnya, niat untuk belajar lillahi ta'ala ya. Kita sama-sama belajar, saling mengingatkan dan apapun itu. Nah, saya kira kalian sudah kenal dengan saya ya, sudah kenal saya semua ya. Tapi saya di semester ganjil ini kelas 8 mengampu mapel IPA ya, bukan lagi bahasa daerah ya. Jadi saya akan menunjukkan kepada anak-anak kelas 8 apa saja kontrak belajar yang akan kita laksanakan selama satu semester ini. Kontrak ini persetujuan ya, jadi apa saja sih persetujuan yang akan kita laksanakan di semester ini. Ada materi yang akan kita pelajari, ada berapa materi ini. Yang pertama, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, kerja usaha pesawat sederhana, struktur dan fungsi tumbuhan. Yang keempat, sistem pencernaan pada manusia. Dan dan kelima, zat adiktif dan zat adiktif, maaf ya. Yang keenam, sistem peredaran darah. Jadi ada 6 KD atau kompetensi dasar, ada 6 bab yang akan kalian pelajari pembelajaran IPA di semester ganjil kelas 8 ya. Kemudian kalender kegiatan belajar mengajar di semester ganjil ini PH ya. Penilaian harian atau ulangan harian 1 ya, dilaksanakan setelah selesai materi 1 yakni pada KD 3.1. Jadi setelah selesai kalian belajar di bab 1, kalian kemudian melaksanakan penilaian harian. Nah, itu runtut ya sampai penilaian harian 6. Di sini ada PTS ya, penilaian tengah semester setelah selesai 3 bab. Dan yang terakhir sendiri ada penilaian akhir semester 1. Setelah semua materi selesai, kalian melaksanakan PAS. Kemudian di sistem penilaian, jadi sistem penilaian ini ada 3. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di penilaian pengetahuan ini akan saya ambil dari penilaian harian atau ulangan harian yang kalian laksanakan. Jadi usahakan kalian itu mengikuti ulangan harian ya. Jangan sampai tidak mengikuti ulangan harian kecuali ada izin sakit ya ataupun lainnya. Dan ada tugas harian misalnya. Dalam setiap minggu kita belajar, pasti ada beberapa tugas, silakan melaksanakan tugasnya, mengumpulkan juga ya. Kemudian ada penilaian tengah semester atau UTS ya, dan PAS ini sudah nggak asing lagi, penilaian akhir semester. Dan penilaian keterampilan ada diskusi dan praktikum sederhana. Karena di sini sifatnya pembelajaran virtual, insya Allah ada beberapa praktikum sederhana yang bisa dilaksanakan di rumah masing-masing ya. Yang terakhir sikap, ada sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Saya harap nanti anak-anak kelas 8 tetap jujur. Jangan sampai tugas punya temennya kemudian dijiplak dan dikirimkan ke saya, hindari itu ya. Kita belajar lebih baik lagi. Kemudian disiplin dalam waktunya belajar ya belajar, waktunya mengumpulkan tugas ya silakan mengumpulkan tugas.
Jangan sampai molor di kemudian hari dan sampai lupa, akhirnya menumpuk tidak mengerjakan tugas selama 1 semester. Jadi hindari yang seperti itu ya, nanti akan memberatkan kalian sendiri, akan susah lah intinya. Dan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik ya dilaksanakan dengan sebaik mungkin ya. Kemudian ada aturan. Yang pertama, kalian harus bahagia, karena dengan bahagia, sesuatu yang dimulai dengan bahagia, hati kita senang, pikiran tenang, kita akan mudah untuk menyerap materi, kita mudah untuk belajar dan mengingat sesuatu. Jadi usahakan kalian itu bahagia terlebih dahulu. Bu, saya kan habis dimarahin ibu jadi bad mood, jadi nggak ikut belajar deh. Ya, kita cari bahagia dulu, bisa nonton apa dulu yang lucu, ataupun video yang lainnya dan cara yang lainnya, biar kalian itu bisa bahagia, mengembalikan mood kalian untuk belajar lagi. Kemudian disiplin dalam waktu ya, waktunya belajar, tugas, kemudian aktif. Jadi kalian itu harus aktif, apalagi secara daring seperti ini ya, aktif mengumpulkan tugas, aktif dalam pembelajaran ya, saya harapkan seperti itu. Yang terakhir, sopan dan santun. Sopan, saya menghargai kalian, saya sebagai siswa saya dan sebaliknya. Jadi usahakan, karena kita adalah siswa madrasah, kita mencerminkan siswa madrasah, yakni sopan dan santun gitu ya. Saya harap lebih baik lagi di semester ganjil ini, sudah naik kelas 8 ya. Dan saya kira cukup apa yang saya sampaikan tentang kontrak belajar. Saya harap dari ini tidak terlalu lama ya, karena kita lebih enak belajar secara tatap muka ya. Sekiranya sudah. Saya harap nanti tetap semangat belajar, tetap jaga komitmen untuk belajar, niat yang utama, niat untuk belajar, dan tetap jaga kesehatan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.